Perkenalkan, nama saya Tito Umrul Khotob, NPM 1901 011162. Baik, pada kesempatan sore hari ini saya berdiri di sini dengan maksud untuk memenuhi tugas yaitu UAS Fikih Mudakahat dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali MPDI. Ya, langsung saja untuk materi pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang Walimatul Urs. Yuk, bagaimana yang sudah kita ketahui, Walimatul Urs itu atau pesta pernikahan itu harus dilaksanakan dengan cara Islami atau tidak boleh membuka aurat dengan yang muhrimnya. Kemudian jika dilaksanakan pesta atau lalu atau tamu yang datang, maka perlakukanlah tamu itu dengan wajar, yaitu yang disyariatkan dalam agama Islam. Bercampurnya laki-laki dengan perempuan ada syaratnya juga, sehingga tidak haram. Kemudian laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu berduaan. Laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu atau mahramnya berduaan itu hukumnya haram, karena yang ketiga adalah iblis. Kemudian jika berkumpul orang banyak itu ada syaratnya. Yang pertama, menutup aurat. Kemudian jika ada pertemuan salah satu ada yang tidak menutup aurat, maka itu haram semua. Kemudian yang kedua itu ada memuliakan suami, itu dengan cara yang halal, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi memandang suami dengan pandangan kasih sayang. Kewajiban seorang suami itu kepada istrinya memberikan nafkah lahir batin atau memberikan senyuman kasih sayang kepada istri. Jika suami tidak memberikan senyuman atau kasih sayang kepada istri tadi itu, maka haram baginya, atau karena tidak memenuhi kewajibannya, itu akan hilang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antara suami dan istri keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Maka dari itu keduanya harus sama-sama menunaikan kewajibannya dan dipenuhi haknya. Kemudian yang ketiga ada materi tentang hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Baik, agar supaya wanita itu dapat menyempurnakan cinta dan kasih sayang yang telah ada, maka hendaknya wanita itu patuh dan taat terhadap suaminya. Setiap saat bisa menyenangkan suaminya atau bisa melayani suaminya dengan baik. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang artinya tidak diperkenankan seorang wanita untuk melakukan puasa, yaitu puasa sunnah, sementara suaminya ada bersamanya, kecuali meminta izin kepadanya suaminya itu untuk melakukan puasa. Dari hadis tadi itu dapat kita simpulkan bahwasanya betapa agungnya hak suami dan pelanggaran terhadap hak suami, yaitu pelanggaran paling besar. Allah akan murka kepada seorang istri jika melanggar hak-hak suami. Kemudian suami dalam rumah tangga yaitu adalah pemimpin, maka seorang istri itu wajib untuk menaati dan menghormati suami. Karena untuk menyempurnakan keindahan dalam keluarga itu bukan bermaksud untuk melecehkan seorang perempuan, tetapi seorang wanita itu jika hendak berpergian maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Maka para wanita hendaknya patuh terhadap syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena kepatuhan terhadap suami adalah kepatuhannya terhadap Allah Subhanahu wa taala juga. Kemudian materi yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang nafkah dan tempat tinggal bersama. Dalam berumah tangga hendaknya yang didahulukan adalah sebuah kedamaian, yaitu damai itu tidak ada tuntut menuntut, karena sejatinya damai itu indah. Jadi seorang suami itu memberikan nafkahnya istrinya itu tidak hanya yang dibutuhkan sang istri saja.
Tetapi jika memang suami itu mampu dan ada yang mau diberi, dan istri pun tidak boleh untuk menuntut karena sudah diberi oleh sang suami. Seorang istri itu juga boleh menuntut suaminya jika memang suaminya benar-benar tidak memberi sama sekali, yaitu dalam artian pelit. Kemudian seseorang istri pun juga boleh menuntut ke hakim, atau suami itu dituntut untuk memberi secara paksa atau menceraikan agar sang istri bisa mencari sendiri yang dibutuhkan. Kemudian suami yang pelit itu dipaksa untuk mengeluarkan, maka wajib mengeluarkan 2 mud, yaitu memberikan pakaian sesuai kemampuannya. Kita contohkan kepada Baginda Khadijah Kubro, lakukanlah kewajibanmu, jangan banyak menuntut-nuntut. Seorang wanita itu tidak boleh banyak menuntut kepada suami. Kemudian jadikanlah hidup ini indah, agar rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang kelima ada kedudukan harta dalam pernikahan. Berpindahnya harta orang tua ke anak itu dapat dibagi 3. Yang pertama, jika harta orang tua pindah ke anak sebelum meninggal, itu maka diartikan hibah. Kemudian yang kedua, jika harta orang tua pindah ke anak dan orang tua sudah meninggal, itu artinya waris. Yang ketiga, ada harta yang diberikan atau masih hidup dan membagikannya setelah meninggal, maka itu kita artikan sebagai wasiat. Hutang kepada Allah, yaitu nazar atau hutang sesama manusia, harus diselesaikan pula. Wasiat haram itu jangan dipenuhi. Atau kemungkinan jika untuk kemungkaran, contoh wasiat haram ini saya akan contohkan. Jika ayah meninggal atau harta ayah itu untuk membeli minuman khamar, orang tua itu harus adil terhadap semua anaknya. Jangan membeda-bedakan karena dapat membuat sakit hati. Kemudian hutang kepada Allah itu sama dengan nazar, maka hutang sesama manusia pun harus diselesaikan. Wasiat haram jangan dipenuhi jika untuk kemungkaran. Contoh wasiat haram ini saya akan contohkan. Jika ayah meninggal atau harta ayah itu untuk membeli minuman khamar, orang tua harus adil terhadap semua anaknya. Jangan membeda-bedakan karena dapat membuat sakit hati. Dan anak tidak boleh beranggapan ayah tidak adil karena tidak tahu pemberian ayah selama ini. Kemudian seorang anak pun harus selalu husnuzon dan jangan suuzon kepada orang tua. Urusan waris jelas atau sesuai bab warisan yang ditentukan oleh syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan adik perempuan itu mendapat 10 juta, anak laki-laki jika menikah itu harus memberikan mahar ke calon mempelai perempuan atau calon istri. Biasanya 20 juta atau harta waris kakak itu laki-laki sudah habis. Sedangkan adik perempuan mendapat waris 10 juta dan mendapat mahar 20 juta sehingga total 30 juta. Kain kafan laki-laki dari hartanya sendiri, sedangkan kain kafan perempuan atau istri dari harta suami. Jika anak pertama mendapat hadiah berupa rumah dari orang tua karena sudah menikah, itu dinamakan hibah. Dan ketika orang tua meninggal, maka anak pertama yang sudah menikah tersebut tetap mendapat warisan dari harta waris yang ditinggalkan orang tua yang sudah dibagi, sehingga seorang anak tidak boleh sembarangan untuk kurang ajar kepada orang tua dengan mengatakan ayah tidak adil, karena perkataan tersebut dapat menyinggung perasaan orang tua dan menjadi sedih. Sebagai seorang anak, kita pun harus menghormati kedua orang tua karena ridha Allah sama dengan ridha kedua orang tua kita, dan murkanya Allah sama dengan murka kedua orang tua. Maka dari itu, jangan membalas air susu ibu dengan air tuba, dan jangan membalas keringat ayah dengan menyakiti hatinya.
Kemudian yang keenam saya akan membahas yaitu tentang hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Yang tidak diperkenankan atau jika kita menikahi seorang pezina yang tidak pernah bertaubat dari perbuatannya tersebut, karena itu adalah serendah-rendahnya wanita. Jika menikahi wanita yang sudah bertaubat dari zinanya dan menyesali perbuatannya, maka dibolehkan. Dan apabila berniat untuk menyelamatkan dia dari perbuatan tersebut agar tidak terjerumus lagi ke dalam perzinahan, maka itu adalah sebuah kemuliaan dan orang tersebut harus menutup aib tersebut. Jangan sekali-kali dilontarkan kata-kata bahwasanya dia pun berasal dari hasil zina. Harus ditutup aib tersebut sampai dia meninggal atau kita yang meninggal. Siapapun yang ingin memuliakan mereka, maka dia pun harus tabah. Kemudian sebuah kemuliaan bagi orang-orang yang mau menyelamatkan orang yang pernah terpeleset dalam perzinahan dan orang tersebut benar-benar sudah bertobat. Karena pintu maaf Allah Subhanahu wa taala itu sungguh luas. Maka bertaubatlah jika kita pernah melakukan zina. Barang siapa yang menutup aibnya seseorang, maka Allah akan tutup aibnya juga di hari kiamat nanti. Maka orang yang menikahi wanita tersebut, yaitu wanita seorang pezina itu tadi, harus benar-benar bisa menjaga aib tersebut. Jika tidak mampu, maka jangan dinikahi. Biarkan dia, karena masih banyak laki-laki yang belum mengetahui bahwa dia pernah melakukan zina, dan laki-laki yang kuat menutupi aibnya. Kemudian yang ketujuh, saya akan menjelaskan sedikit tentang perjanjian perkawinan. Di mana perjanjian perkawinan ini, jika sebelum pernikahan tersebut ada perjanjian, maka harus dipatuhi perjanjian tersebut. Jika seseorang laki-laki, yaitu suami, itu melanggar janji tersebut, seperti kasus yang ada di video, maka bahwasanya seorang istri itu meminta untuk tinggal di rumah ibunya, atau laki-laki tersebut menyanggupinya dan berjanji tidak akan memboyong istrinya. Lalu setelah menikah dia meminta memboyong istrinya, maka itu adalah bentuk pengingkaran janji, dan seorang wanita itu, yaitu seorang istri, boleh meminta cerai karena dia memuliakan ibunya. Sebab jika sang suami itu tidak mau, maka sang istri tidak akan menerima dia sebagai suami. Seorang istri pun menerima sang suami karena ia menyetujui perjanjian tersebut. Seorang wanita saat berjanji kepada suami, jika menikah lagi ia tidak mau dan akan meminta cerai, maka perceraian tersebut tidak mendapatkan dosa karena sudah ada perjanjian di awal pernikahan itu tadi. Ini beberapa materi yang sedikit saya jelaskan. Yang pertama sudah ada dari Walimatul Urs. Kemudian langsung saja saya akhiri untuk sesi video saya di hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.